Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Marisapa, bertemu lagi dengan saya Muhammad Jafrinta di Kurma, Kultum Ramadan Marisapa. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan kultum tentang Ramadan adalah Journey of Love yang akan dibawakan oleh Ustazah Atik Maratus Solihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan hidayah, taufik, bahkan nikmat yang unlimited. Tiada batasnya. Akan tetapi kita masih sering menjadi hamba yang lebih suka bermaksiat daripada taat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, beliau yang senantiasa merindukan, mencintai, bahkan terus mendoakan umatnya sampai kelak akan bertemu di yaumul akhirah. Maka ya Allah, jadikanlah kami dari golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kami. Jadikanlah kami dari umatmu yang engkau mudahkan untuk terus senantiasa bersenandung untuk berselawat sebagai pembuktian rasa rindu dan cinta kami kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak diri saya sendiri dan kepada seluruh pemirsa untuk bersalawat dengan sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kultum Ramadan dengan tema Ramadan is Journey of Love. Kenapa kemudian Ramadan dikatakan sebagai Journey of Love atau perjalanan cinta? Karena di dalam bulan ini ada berbagai macam cinta perjalanan dengan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perjalanan cinta dari Sang Ilahi Rabbi kepada hambanya. Allah menghadirkan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling istimewa, sebagai cara Allah untuk mencurah-curahkan cintanya kepada hambanya. Bagaimana tidak istimewa? Karena bulan Ramadan dipilih menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga kita mengenalnya sebagai Syahrul Quran. Di dalam bulan ini juga Allah istimewakan malam yang paling istimewa, yaitu dengan Lailatul Qadar. Belum lagi dilengkapi dengan berbagai macam bonus. Di antaranya adalah ampunan yang berlimpah-limpah, kemudian kebaikan dan amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan bonus-bonus lainnya. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian dari seluruh rangkaian proses puasa ini kita menggapai jalan takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyapa kita, hanya khusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa ini atas umat sebelum kalian. Tujuan goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari ayat di atas maka kita bisa memahami bahwa dari seluruh rangkaian puasa
dengan diistimewakannya Ramadan yang akan dicapai adalah kita menggapai gelar ketakwaan. Yang kedua adalah perjalanan cinta dari pembuktian seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dengan diistimewakannya bulan Ramadan, maka ini menjadi jalan pembuktian kita sebagai seorang hamba atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mau mempersiapkan diri, bergegas, berlari, bermujahadah, bahkan bertekad kuat untuk memanfaatkan Ramadan dengan yang sebaik-baiknya? Kemudian, apakah kita bagian dari hamba-hambanya yang diperkenankan untuk mengambil bonus-bonus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memudahkan kita melakukan segala yang diperintahkannya dengan kemudahan-kemudahan? Maka beruntunglah di antara kita ada yang jauh-jauh sebelum Ramadan tiba sudah menanti-nantikan, merindukan datangnya bulan Ramadan dengan selalu melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka apabila orang-orang yang termasuk golongan ini adalah orang yang pasti mempersiapkan segala rencana-rencana planning terbaik untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan, maka orang-orang yang seperti inilah yang kemudian bisa menjadikan Ramadan betul-betul spesial dengan segala kemanfaatan. Jika kita menyadari dengan penuh kesadaran akan curahan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, maka kita akan mencurahkan seluruh tenaga, waktu, bahkan harta benda untuk mencurahkan tenaga kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran apabila di bulan Ramadan ini kita akan menemukan masjid-masjid yang ramai dengan para jamaah. Di mana-mana kita akan melihat orang-orang sibuk membaca Al-Quran, sibuk mengerjakan salat-salat sunnah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan menuntut ilmu dan berbagai macam ibadah lainnya. Harapannya adalah agar bulan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan riyadhah, bulan yang akan menjadikan diri kita latihan untuk bersemangat memupuk dan menanamkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan ini menjadi bulan yang akan menjadi bekal, pondasi dan kekuatan untuk melewati hari-hari di 11 bulan berikutnya. Sehingga ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini tidak hanya berhenti di bulan ini, akan tetapi bisa kita istiqomahkan di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai kita menjadi dari bagian hamba-hamba Allah yang kemudian menjadikan puasa itu hanya sebagai beban saja. Bahkan melaksanakan puasa hanya sekedar rutinitas tanpa makna. Mengisi hari-hari puasanya hanya dengan menunggu waktu berbuka dengan hal yang sia-sia tanpa sebuah kemanfaatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan cinta yang ketiga adalah pantulan cinta dari seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Bagaimana tidak? Allah menjadikan bulan Ramadan ini di penghujungnya adalah untuk membayar zakat. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang sesama, karena zakat ini adalah diwajibkan kepada orang-orang yang mampu dan akan disalurkan, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Di samping itu, kita akan lihat di bulan Ramadan ini betapa sesama di antara kita mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk berbagi. Kalau kita lihat, akan ramai ketika menjelang berbuka puasa. Mereka saling berbagi untuk menyiapkan menu berbuka. Bahkan terkadang juga menu sahur. Mereka juga sangat semangat untuk berbagi dalam bentuk infak dan sedekah. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini menjadi salah satu pantulan cinta terhadap sesama.
Demikianlah kultum mengenai Ramadan adalah Journey of Love. Kesimpulannya adalah bahwa Ramadan itu perjalanan cinta yang pertama bagi Sang Ilahi Robbi kepada hambanya, dan juga perjalanan cinta hambanya kepada orang lain. Itu saja kultum mengenai Ramadan adalah Journey of Love. Sekian Kurma Kultum Ramadan Mari Sapa. Saya Muhammad Jafirinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.